Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pagi hari ini saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata pelajaran Londre dengan pertemuan yang kedua ini. Sebelum kita membahas mengenai pertemuan yang kedua ini, kita akan mengenal terlebih dahulu untuk materi yang pertama kemarin yang barusan saya sampaikan, yaitu kemarin saya memberikan materi mengenai layanan pencucian. Di sini tentunya kalian kemarin sudah memahami mengenai berbagai jenis pencucian, yaitu yang dimulai mengenai jenis-jenis serat, mengenai dari proses pencucian itu seperti apa untuk jenis serat atau kain yang dicuci dengan jenis macam-macamnya yang berbeda, itu proses pencuciannya seperti apa, dan bagaimana cara menghilangkan noda itu seperti apa. Tentunya untuk materi kemarin kalian semua sudah mempelajari. Untuk materi yang kedua ini, di sini saya akan memberikan materi dengan judul yaitu menerapkan pelayanan valet. Tentu kalian selama UJT ini sudah ada ya di bagian yang sudah menjalankan pelayanan valet, terutama ini yang di bagian laundry. Tentu sudah ada yang menjalankan kerja latihan untuk di job valet. Nah, di sini akan saya terangkan terlebih dahulu yaitu mengenai valet. Valet di sini dapat diartikan yaitu departemen atau seksi yang bertanggung jawab atas pengambilan dan pengantaran cucian tamu ke kamar. Sebelum diantar, petugas valet harus memeriksa dan mencocokkan semua cucian dan harus sesuai dengan laundry list dan nomor kamarnya. Jadi setiap kita dalam melakukan proses pengantaran atau delivery ataupun pada saat pick up, kita harus mengecek terlebih dahulu cucian yang benar-benar itu milik tamu sesuai dengan nomor kamar yang kita tentukan atau yang kita antar atau yang kita ambil. Oke, itu salah satu dari pengertian valet. Di sini akan saya lanjutkan. Sebelum kalian nantinya dalam menjalankan proses pick up atau delivery, di sini kita harus memahami dahulu bagaimana proses pengecekan pakaian tamu yang akan kita antar. Itu harus kita cek terlebih dahulu. Terutama yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu pakaian, cocokkan dengan list yang tertulis di laundry list. Jadi pakaian tamu itu kalian cocokkan terlebih dahulu itu sudah sesuai dengan list yang ada di laundry list atau belum. Yang kedua, bila mana ada barang yang kurang atau lebih harus ditunjukkan kepada kepada tamu tersebut. Contohnya, bila kita sedang mengecek pakaian tersebut, di saku ada uang atau ada barang milik tamu dan disaksikan oleh tamu tersebut, langsung kita berikan ke tamu tersebut. Jangan sampai tamu tidak mengetahui barang yang kita bawa pada saat proses pencucian. Yang ketiga, pakaian harus diperiksa apakah ada yang robek atau rusak atau kancing bajunya ada yang lepas. Nah, itu harus kita cek terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses pencucian. Untuk selanjutnya, setiap melakukan pick up, semua pakaian harus dimasukkan pada buku pick up dan delivery. Jadi harus didata ya. Itu harus dimasukkan dalam data buku pick up dan delivery. Di sini akan saya lanjutkan lagi
bagaimana cara mengisi kolom. Nah, itu nanti setelah data-data sudah pakaian sudah kita cek, maka di situ nanti kita akan membawa semacam kayak list. Nah, itu tertuliskan nomor kamar, nama petugas vale. Nah, disitulah harus kita isi. Jangan sampai kita mengosongi, karena nantinya akan bingung jika nomor kamar tidak kita isi, nama vale tidak kita isi. Kita nanti akan terjadi kesalahan dalam proses delivery ya tentunya. Untuk yang selanjutnya di sini proses pengecekan atau bisa disebut pada saat kita sebelum mengantar pakaian harus kita cek terlebih dahulu apakah pakaian tersebut sudah benar-benar sesuai dengan pakaian yang dimiliki oleh tamu tersebut. Pertama yang perlu kita cek, periksa terlebih dahulu list yang akan kita delivery. Tentunya periksa itu sesuai dengan nomor kamar, terus jumlah dari pakaian tamu yang melontrikan di situs apa saja harus kita tentukan, harus kita jelaskan apakah itu sudah benar-benar milik tamu atau belum. Yang ketiga, delivery kolom kosong yang ada pada list sebelah kanan supaya diisi nomor vale. Itu seperti yang pada saat pengecekan pick up tadi, nomor kamar harus diisi, nama petugas vale juga harus diisi. Yang keempat, bila tidak ada orang yang menerima maka harus dibawa kembali. Nah, di sini untuk proses pengecekan, bila tidak ada orang harus kita bawa kembali. Karena fungsinya apa? Jika pakaian nanti kita tinggal ke kamar dan tamunya tidak ada, nanti akan terjadi kesalahan. Bila tamu tidak berada di kamar terus kita tinggal aja, nanti tamu akan bingung dalam proses pencarian pakaian tersebut. Yang kelima, vale tidak dibenarkan menjanjikan sesuatu kepada tamu. Tentu ini sudah jelas ya, tidak hanya petugas vale, tetapi walaupun di departemen manapun, walaupun di FO, HK, EBI service, jika tamu itu tidak boleh saling dekat dengan petugas yang berada di hotel itu. Maksudnya dekat hubungan dalam yang sangat intens ya. Selanjutnya yang keenam, vale harus mengisi vale delivery control apa yang ada pada vale supervisor. Itu seperti form ya nantinya yang harus dilakukan oleh petugas vale. Oke, di sini sebelum kita melakukan proses pick up dan delivery, itu salah satu dari proses pengecekan yang harus kalian pahami. Sebelum kita melakukan proses pick up, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu proses pencucian dan pengiriman pakaian tamu yang di sini akan saya lihatkan bagan yang tertera di sini. Oke, yang pertama bisa dilihat yaitu pengumpulan. Nah, pengumpulan di sini bisa dijelaskan pengumpulan dari semua pakaian tamu harus benar-benar sesuai dan benar-benar jelas dari masing-masing kamar ya. Jadi tentunya setiap pengumpulan harus kita beri tanda, harus kita jelaskan untuk setiap tamu ini permintaannya seperti apa. Kan bisa permintaan tamu bisa macam-macam ya untuk layanannya, seperti yang ingin dalam proses one day service atau express. Nah, itu harus lebih jelas. Atau hanya pressing aja atau hanya washing aja.
Nah, itu harus kita jelaskan terlebih dahulu dalam proses pengumpulan. Yang kedua yaitu dari transportasi. Nah, untuk transportasi seperti yang sudah saya sampaikan, ini bisa menggunakan troli atau trash bag atau kereta. Nah, untuk proses penyimpanan barang biasanya menggunakan transportasi semacam itu. Terus selanjutnya untuk proses yang ketiga, penyortiran. Pakaian yang sudah terkumpul semua itu nantinya akan kita sortir ya, kita pisah-pisahkan sesuai dengan jenis permintaan tamu. Tentu setiap permintaan tamu itu akan bermacam-macam ya untuk permintaannya. Ada yang proses pencuciannya hanya ingin dicuci secara manual, ada yang dicuci secara makinal. Nah, contoh-contohnya untuk baju yang dicuci dengan secara manual, tentunya itu pakaian yang agak perlu perhatian khusus. Contohnya seperti kayak pakaian pesta ya, kayak pakaian sutra, kain sutra itu, kayak yang proklat itu ya, yang memiliki banyak perhiasan pesta itu yang sangat berhati-hati sekali dalam pencuciannya. Nah, itu yang perlu kita gunakan dengan menggunakan sistem pencucian manual. Nah, selanjutnya untuk pakaian yang biasanya kita lebih menggunakan pencucian yang makinal. Contohnya yaitu pakaian harian itu tentunya kita akan menggunakan sistem pencucian yang makinal. Nah, untuk proses pemisahan tersebut nantinya sudah kita pisah-pisahkan di situ ya. Oke, untuk selanjutnya untuk proses pencucian, nah itu tadi sudah saya sampaikan. Di situ nanti akan masuk ke proses pencucian yang bisa makinal dan bisa secara manual. Selanjutnya untuk proses pencucian, larilah kita nanti menuju ke proses pemerasan. Habis proses pemerasan, barulah proses ke pengeringan. Proses pemerasan ini biasanya pakaian yang barusan keluar dari pencucian secara makinal yang masih begitu basah ya, barulah kita ke pemerasan. Dan untuk pengeringan ini pakaian sudah benar-benar kering. Tapi untuk proses pengeringan ini untuk keluarnya jangan sampai terlalu kering ya. Karena apa? Nantinya dalam proses pengepresan akan lebih memudahkan kita. Karena apa? Pengepresan itu untuk lebih baiknya pencucian pengepresan harus dilakukan dengan kain pakaian tidak terlalu kering sekali agar mempermudah kita dalam proses pengepresan. Oke, selanjutnya setelah selesai di pengepresan barulah ke finishing ya. Jadi jika pakaian sudah selesai kita pressing, lalu kita sudah selesai, barulah kita ke pelipatan atau folding. Nah, untuk jenis folding di sini tentu kita akan melakukan sesuai dengan jenis baju ya. Karena di sini folding bisa kita lakukan dengan secara pakaian yang tidak perlu kita lipat, biasanya kita gantung. Nah, itu proses pelipatannya sendiri, jadi modalnya itu yang digantung ya, pakai hanger atau hanger. Itu contohnya seperti kayak pakaian jas atau baju pesta, baju yang tidak boleh dilipat semacam itu, yang terusan. Selanjutnya untuk yang pengepakan seperti kayak baju kantor ya, lengan panjang itu.
Nah, itu proses pelipatannya juga khusus, harus sesuai dengan prosedur yang ada dilakukan di hotel. Oke, setelah proses pelipatan sudah selesai, barulah kita lakukan ke proses pengepakan atau bisa disebut dengan packing. Di sini packing bisa kita lakukan secara dilipat atau dibungkus plastik itu ya, dipak itu, atau digantung. Yang tadi sudah saya sampaikan bisa di hanger. Selanjutnya untuk proses packing sudah selesai, barulah ke pembukuan. Untuk pembukuan di sini nanti kita akan melakukan terlebih dahulu permintaan tamu sesuai dengan jumlah baju. Biasanya kalau baju seperti apa, kayak pesta gitu, hitungannya menggunakan ditulis dengan data yang lebih jelas ya. Untuk jumlah nominalnya, biayanya juga lebih tersendiri, dilihatkan lebih tersendiri. Jadi untuk penulisan bill juga lebih ditulis di detail satu persatu rinciannya. Tidak boleh ditulis semua dengan total semua harga jumlah sekian gitu, nggak boleh, harus dirinci satu per satu. Itu dengan proses pembukuan. Setelah proses pembukuan selesai, barulah kita nanti ke pengiriman. Pengiriman nanti kita lakukan setelah pakaian sudah dipisah-pisahkan sesuai dengan billnya masing-masing. Barulah kita menuju ke kamar sambil membawa bill yang nantinya akan kita serahkan kepada tamu. Untuk penjelasan mengenai bagan tersebut di atas, di sini sudah saya jelaskan satu persatu, mulai dari pengumpulan, transportasi, penyortiran, sampai dengan proses billing ya tadi. Sampai dengan proses billing bisa dilihat di sini, pembukuan, pengiriman. Nah, di sini akan saya lanjutkan untuk prosedur dalam pengambilan cucian tamu, atau bisa disebut dengan proses pick up. Yang pertama, biasanya yang sering dilakukan oleh tamu untuk proses pick up di sini akan melakukan dari berbagai 3 cara yang tamu lakukan. Salah satunya di sini tamu bisa menghubungi bagian order taker. Ini biasanya tamu langsung menghubungi pihak order taker untuk mengambil cucian yang kotor ke kamar tersebut. Yang kedua, tamu bisa menggantungkan kartu pelayanan laundry atau bisa disebut dengan laundry service bag di depan pintu kamar. Yang ketiga, tamu bisa memberitahu pada room attendant pada saat proses pembersihan kamar. Ini cara yang sangat strategis ya, yang sering dilakukan oleh tamu. Selanjutnya, untuk informasi tersebut jika sudah diterima oleh petugas di hotel, itu nanti langsung segera disampaikan oleh petugas valet agar segera cepat dikendalikan atau cepat dikerjakan oleh petugas valet. Setelah menerima informasi tersebut, petugas valet langsung menuju ke kamar tamu sambil membawa perlengkapan yang diperlukan oleh petugas valet. Nah, salah satu perlengkapan ya seperti tadi, troli ya, biasanya yang sering kita bawa karena di situ nanti sebagai peralatan kita utama ya dalam proses pengangkutan barang pakaian tamu tersebut.
Yang keempat, sesampai di kamar tamu, Vale mengetuk pintu kamar tamu 3 kali sambil menyebutkan identitasnya. Bisa disampaikan berikan contoh. Biasanya di sini petugas Vale mengetuk pintu secara pelan-pelan. Ketuk pintu 1 kali pelan sambil mengucapkan good morning. Good morning, laundry service please, gitu ya, sambil pelan-pelan. Jika belum terdengar, ketuk lagi 1 kali sambil menyebut good morning, laundry service please, gitu. Pelan-pelan, jangan terlalu keras, yang sedang aja, dan juga jangan terlalu rendah. Selanjutnya untuk yang kelima, apabila pintu dibuka oleh tamu, ucapkan salam dan katakan keperluan Anda. Tentu di sini greeting sangat diutamakan ya bagi petugas yang Vale yang mau menuju ke kamar. Karena apa? Kita mulai dari awal untuk mempelajari greeting, maksud dan tujuannya seperti itu. Greeting sangat kita perlukan di berbagai macam departemen. Yang keenam, minta izin kepada tamu untuk mengecek cucian. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bila kita mau mengecek pakaian tamu, usahakan tamu tersebut mengetahui atau melihat pakaian yang kita cek, biar nanti tidak ada perselisihan atau kesalahpahaman nantinya pada saat proses delivery. Yang ketujuh, setelah melakukan pengecekan pada kolom hotel harus sudah terisi ya, yang masukkan kembali cucian ke dalam tasnya beserta. Nah, di sini nanti pada saat pakaian sudah kita cek, kita harus mengecek di laundry list apakah nomor kamar tersebut sudah sesuai yang kita cek atau belum. Dan sama, petugas laundry juga harus kita tulis di situ, harus kita benar sesuaikan di kutipan tersebut ya, dari harus kita benar-benarkan, harus sesuaikan apakah sudah sama atau belum. Untuk yang selanjutnya, yang keluar dari kamar tamu, ucapkan terima kasih kepada tamu. Nah, pada saat kita sudah mengecek pakaian itu sudah sesuai dengan laundry list, kemudian kita mengucapkan salam kepada tamu secara sopan, kemudian keluar dan tutup pintu secara pelan-pelan. Intinya seperti itu. Jadi proses pengecekan harus benar-benar di depan tamu. Jika sudah sesuai, minta izin kepada tamu untuk keluar kamar. Setelah itu isilah file record dan bawa cucian ke ruang laundry, serahkan pada checker ya. Fungsi di sini checker yaitu untuk mengecek semua pakaian yang kita bawa. Jadi pakaian yang sudah kita serahkan ke checker, nanti petugas checker mengecek pakaian tersebut sesuai dengan informasi dari kita, di situ tertulis, dan petugas checker juga mengembalikan sesuai dengan permintaan yang kita minta tadi. Oke, untuk proses pick up seputar itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya untuk prosedur pengembalian cucian tamu hotel atau bisa disebut dengan delivery. Di sini yang pertama, setelah cucian selesai kita packing atau kita yang biasanya dilipat dengan menggunakan lipat, yang digantung juga yang digantung itu sudah kita siapkan. Di situ kita tempeli laundry list. Harus kita cek apakah sudah tertempel pil yang di situ sudah ada atau belum, laundry list sudah sesuai dengan laundry list atau belum, harus kita cek tersebut ya. Setelah itu barulah kita melakukan proses pengantaran cucian tersebut ke kamar tamu sambil membawa laundry voucher.
Sama seperti tadi, ketuk pintu kamar tamu sambil menyebutkan identitas diri, yaitu good morning, laundry service please, gitu ya. Setelah dibuka pintu, barulah kita mengucapkan salam. Maksud dan tujuan kita di situ. Setelah tamu mengerti apa maksud dan tujuan kita minta tamu untuk mengecek pakaian tersebut benar-benar sudah sesuai dengan laundry list atau belum. Jika pakaian sudah sesuai, kita mintakan tanda tangan ke tamu tersebut dan sambil menanyakan apakah tamu dalam proses pembayaran bisa secara langsung atau nanti pada saat proses check out, ya. Jika nanti proses pembayaran secara check out, kita ya sudah langsung meninggalkan ruangan sambil mengucapkan salam dan tutup pintu pelan-pelan. Tetapi jika proses pembayaran secara langsung, maka kita menerima uang tunai tersebut langsung dari tamu. Dan apabila nanti tamu dalam proses pembayaran menginginkan pada saat proses check out, maka voucher atau pil yang kita bawa tadi kita serahkan ke petugas FU agar nanti di dalam proses check out dapat ditagihkan langsung dari petugas FU. Di sini ya. Untuk proses pelayanan valet seputar itu ya urutannya, mulai dari proses pick up sampai delivery. Saya rasa untuk pembelajaran kita yang kedua ini sampai di sini dulu, yaitu proses pengantaran dan proses pengiriman. Apabila nantinya masih ada yang belum jelas atau belum paham mengenai materi pelayanan valet ini, nanti kalian semua bisa tanya lewat saya langsung atau lewat kontak saya. Tapi untuk proses praktek dalam valet laundry di sini nanti bisa kita lakukan pada saat kita pertemuan ya, tentunya nanti di bulan Januari atau nanti di semester genap ya. Setelah kalian nanti selesai OJT, kita bisa mencoba untuk praktek proses pelayanan valet, mulai dari proses pick up sampai dengan delivery. Oke anak-anak, saya rasa untuk pertemuan kita yang kedua ini cukup sampai di sini dulu. Apabila masih ada kekurangan, bisa ditanyakan langsung ke saya. Dan apabila dalam penyampaian saya masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan OJT, sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua, semangat, dan jangan lupa untuk selalu belajar dan tanya apabila kalian belum memahami apa yang belum kalian ketahui ya. Apabila tidak ada kesalahan, saya rasa untuk pelajaran saya kali ini sudah cukup. Saya sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.